Yang jelas kan kita ngelihat di berita Cina memberikan bantuan gitu kan 10 miliar dolar gitu. Ini Inggris katanya juga mau bantu. Nah bantunya ini dalam apa nih? Soft loan kah atau hibah kayak begitu artinya dana kemanusiaan? Sebagai presiden yang lagi honeymoon dengan presiden lain, tentu semuanya bilang oke, kita bantu, kita mau partisipasi. Ini akan menjadi challenge nih bagi Pak Prabowo ke depan. Kalau berhadapan dengan Trump, dan Trump kemudian akan banyak meminta hal-hal yang setidak-tidaknya mungkin ya akan lebih menguntungkan dari sisi mereka. Kita sudah surplus 14 miliar dolar lah. Itu pasti mengernyitkan dahi lah bagi Donald Trump. Kalau Indonesia sama Apple aja masih ludah-ludahan begini, gimana nih nanti? Ada masalah dengan susu sapi di Boyolali, maka jalan keluarnya adalah stop impor. Itu jadi kayak shortcut thinking gitu. Selalu begitu. Kemalasan. Selalu begitu. Dari dekade ke dekade, dari satu presiden ke presiden lain. Kayaknya menarik untuk kita kulik masalah yang hal yang perlu dikoreksi yang sama ya tentang kunjungan presiden kita ke luar negeri. Menarik San, karena ini adalah presiden yang luar biasa ya. Kita kayaknya kita baru pertama ya punya presiden yang tidak lama setelah pemilu, setelah menjadi presiden terpilih, keliling ke beberapa negara dan memfokuskan diri ke ASEAN juga. Lalu setelah dilantik, setelah menjadi presiden penuh, kebetulan ada beberapa acara internasional. Dan beliau hadir. Dan yang menarik adalah ada beberapa kepala negara yang kepala pemerintahan yang sebelum APEC beliau sudah jumpa, beliau ke Gedung Putih ya. Dan di APEC ketemu lagi sama Joe Biden. Lalu di APEC ketemu juga dengan British Prime Minister. Betul. Lalu setelah APEC terbang lagi ke Inggris untuk ketemu lagi gitu. Jadi di Downing Street. Ya, dan ketemu kucing Larry. Kayaknya dijodohin tuh Larry sama Bobby. Mana yang betina, mana yang jantan tuh. Dalam perkucingan pun kita nggak paham soal itu. Ya, jadi kita sebelum ini banyak ngobrol ya tadi mengenai kunjungan presiden ini kan oleh-olehnya banyak banget nih oleh-olehnya, triliunan oleh-olehnya. Triliunan ya. Komitmen, investasi, kerjasama, mungkin juga ada hibah di situ. Betul. Dan yang menarik adalah hampir seluruh negara yang Pak Prabowo jumpa dengan kepala pemerintahannya selalu punya komitmen untuk mendukung program makan siang gratis atau program makan bergizi. Menurut lo San, bener nggak kalau bantuan atau kerjasama lah itu ya, itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya consumable gitu? Itu kan artinya ketika uang negara lain dikucurkan untuk membantu program pemerintah yang sifatnya konsumsi ya, bukan bangun infrastruktur, bukan investasi dalam bentuk manufacturing gitu ya. Ini kan artinya ya bakar uang di wajan gitu ya. Nah itu. Gimana tuh menurut lu? Kalau menurut gue sih gini ya, ngelihat bantuannya dulu. Kalau misalkan itu adalah hibah, well kalau dalam pandangan gue hibah nggak masalah ya untuk hal yang konsumtif gitu. Apalagi itu kemudian hibah yang konsumtif ini misalkan memang benar-benar dirasakan. Artinya itu bukan judul-judulan gitu ya kan susah tuh kalau misalnya kita mau ngutang sama orang tapi buat makan kan gitu. Gimana tuh? Nah itu kalau utang kan lain soal gitu ya. Nah kalau ini hibah kalau hibah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau utang ya selayaknya utang itu untuk hal yang produktif gitu kan, karena yang pengen dikejar adalah multiplier efeknya kan terhadap ekonomi gitu. Nah gue nggak tahu nih yang kayak kemarin sama Cina yang 10 miliar dolar itu yang dari Tiongkok itu apakah itu hibah atau loan atau utang gitu, itu pinjaman nggak ngerti gitu kan. Yang jelas kan kita ngelihat di berita Cina memberikan bantuan gitu kan 10 miliar dolar gitu kan. Atau sekitar 10 triliunan gitu kan. Nah, sementara ini Inggris katanya juga mau bantu. Nah bantunya ini dalam apa nih? Soft loan kah atau hibah kayak begitu artinya dana kemanusiaan? Sebagai presiden yang lagi honeymoon dengan
presiden lain, tentu semuanya bilang oke, kita bantu, kita mau partisipasi. Everybody smiling dalam pertemuan-pertemuan pertama kan. Apalagi ini bagi negara lain ini adalah special case untuk Indonesia kan. Betul. Kalau kita punya presiden yang sangat hubungan internasional itu sangat kuat gitu. Dan itu kan itu terbangun juga dari berbagai gimmick, kemudian obrolan-obrolan ringan yang dilemparkan oleh Pak Prabowo, sama dengan Gus Dur lah dulu. Iya. Apresiasi negara lain. Oh ya itu udah otomatis responsnya. Oh ya kita bantu gitu kan gitu. Nggak mungkin kita punya program ini Pak gitu. Mau bantu nggak? Oh enggak gitu. Sorry gitu kan nggak mungkin bilang begitu. Tapi justru kita belum dengar cerita-cerita khas Prabowo ini kayak Gus Dur. Kayak misalkan Gus Dur pas ketemu Bill Clinton. Iya. Itu kan katanya diberi waktu cuma berapa puluh menit tapi jadi panjang. Gara-gara Gus Dur ngedongeng. Di situ ada lobang karena dulu Presiden Eisenhower ngeletakin stick golfnya lah Bill Clinton seneng kan kayak gitu. Kita belum dengar cerita-cerita itu. Iya. Belum mendengar cerita itu, dan juga kalau menurut gue ya ada juga perbedaan yang cukup fundamental di era Pak Prabowo sekarang. Banyak informasi yang sifatnya umum-umum aja. Dan biasanya seperti kita tahu biasanya ya menteri terkait yang ikut dalam rombongan atau setidak-tidaknya menteri luar negeri itu selalu bisa mengelaborasi secara cantik lah, secara komprehensif tentang apa itu yang disampaikan Pak Presiden, bagaimana respons counterpartnya, bagaimana rencana ke depan, komitmen bantuan investasi dan seterusnya itu tidak kita dengar ya. Narasi-narasi semacam itu nyaris kita dengar. Ya yang umum-umum aja. Ketemu ini meningkatkan kerjasama, ada komitmen bantuan, investasi, bla 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 sekian, dah. Udah gitu. Terus ini juga kayaknya kan kita kalau misalkan ngelihat kunjungan-kunjungan presiden sebelumnya gitu adalah yang di depan itu bisa ke Menko Ekonomi, yang diajakin gitu kan segala macam. Ini kita tidak melihat itu. Apakah artinya sudah selesai Pak Prabowo menerima konsep dan laporan dari Menko Ekonomi atau Kementerian Teknis soal ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak perlu mengajak di pertemuan dan selesai gitu? Atau bagaimana? Atau memang itu cuman hai aja? Ya, yang menarik juga ke dalam konteks yang lo bilang tadi ya. Ketika Pak Prabowo masuk ke Oval Office, ketemu dengan US President Joe Biden. Beliau didampingi hanya oleh satu menteri dan satu sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet cuma satu sih. Ya artinya tidak ada simbol. Misalnya ya ketika ini sih bayangan gue. Kalau Menlu oke, itu nature-nya. Menlu selalu bersama dengan presiden. Yang ada di imajinasi gue itu adalah misalnya ada Mas Erlangga, ada Pak Erlangga Hartarto lah di situ. Artinya itu menunjukkan bahwa Indonesia punya komitmen ekonomi. Atau mau lebih spesifik misalnya ya menteri teknis yang dibawa gitu. Atau kalau misalnya mau bicara tentang defense cooperations gitu. Atau ketika mau bicara tentang apa yang mau ditonjolkan dari Indonesia. Figurnya kemudian diwakilkan gitu ya oleh seorang figur menteri sektor yang mendampingi presiden. Tapi itu tidak terjadi di Oval Office. Nah itu menurut gua nggak tahu kenapa itu terjadi. Atau Pak Prabowo ya hanya ingin menyampaikan pesan saja secara umum tanpa ada pemikiran seperti yang tadi gue sampaikan. Toh juga mungkin di pikirannya Pak Presiden, toh Joe Biden juga akan selesai dan gantinya adalah orang yang sangat berbeda ini ya, atas banyak hal berbeda dengan pemerintahan Biden yang sekarang. Tapi tentu tidak bisa disimplifikasi seperti itu. Tetap perlu ada pertimbangan-pertimbangan kuat ya. Karena tentu kalau gua datang kemana bareng sama lo berdua nggak ada artinya San. Iya. Tapi ini kan presiden gitu. Ini presiden ya orang yang duduk di sebelahnya and the person who even sits after him itu selalu punya makna gitu. Dan itu tidak terdeliver setidaknya ketika beliau ada di Oval Office. Nah itu karena menurut gue ya dalam setiap pertemuan internasional bukan hanya presiden Indonesia tapi presiden-presiden negara lain
Oke, soal pembicaraan tidak mungkin diungkap ke publik secara penuh gitu kan. Itu ada ruang-ruang rahasia, ada ruang-ruang yang hanya bisa yang diketahui di antara kedua pemimpin negara. Gitu. Tapi selalu ada sisi-sisi yang sangat tangible. Di misinya itu, dari siapa yang dibawa dan lain-lain gitu. Dan itulah kemudian para analis ini bisa melihat. Begitupun juga negara-negara lain gitu bisa melihat, oh arah pertemuan ini kira-kira kemana gitu. Gitu kan. Selain mereka mungkin akan mendalami dari informasi-informasi lain, mungkin pengen ketemu lagi sama misalkan gue Timor Leste nih, melihat Indonesia ketemu Amerika, terus ngelihat di situ yang dibawa siapa gitu kan. Oh, dari tangibility-nya, dari yang nampak itu di situ. Mungkin Timor Leste akan, oh saya perlu ke Amerika berarti gitu. Nah itu biasanya kan semacam itu dalam proses diplomasi. Dan ketika itu mungkin akan membahas ekonomi ya, mestinya ada Pak Erlangga atau mungkin ada Kementerian Teknis, Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan dan lain-lain gitu kan. Siapa yang mau ditonjolkan di situ. Jadi ini memang agak susah dianalisis sih menurut gue. Kemudian di sini ya, atau bisa jadi ya kayak benar kata lu tadi gitu bahwa Joe Biden ini outgoing presiden gitu kan. Yang upcoming presidennya adalah Trump gitu kan. Dan Pak Prabowo lebih butuh mungkin nanti menunjukkan intensinya kepada Amerika Serikat itu ya ketika ngobrol dengan Pak Trump. Yang dia omongin misalkan sejauh ini kan video dia teleponan itu kan. Ucapin selamat dan segala macam lah. Kan Pak Prabowo juga menyampaikan pengen ketemu ya. Pengen ketemu. Ketemu langsung untuk menyampaikan langsung gitu. Tapi ya belum jadi. Mungkin nanti akan terlihat intensi Pak Prabowo artinya terkait hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika itu ketika nanti pertemuan dengan Trump gitu. Siapa yang akan dia bawa gitu kan. Mungkin jangan-jangan yang dibawa Komdigi, nah kan nggak tahu gitu apa yang jauh Menteri Agama ya kan nggak tahu gitu. Masih banyak hal gitu yang mungkin bisa ingin dieratkan ke depan hubungan antara Indonesia dan Amerika, dan itu kan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ada yang menarik tentang Amerika. Ini gue harus buka data ya. Angka neraca perdagangan Indonesia Amerika tahun 2023 di sektor non migas. Kita itu mengalami surplus sebesar 14 miliar dolar. Besar sekali, 14 miliar dolar. Ini data yang gue dapat dari Kementerian Investasi. Dan tersedia di publik ya. 14 miliar dolar itu besar, sangat besar. Ya berarti mereka impor lebih banyak daripada kita. Impor barang mereka ke sini. Artinya 14 miliar itu surplus untuk kita. Negatif untuk mereka kan. Makanya mereka impor barang kita lebih banyak daripada kita impor barang mereka. Nah, ini pasti akan membuat dahi Trump mengernyit lah itu. Nah, kok dia lebih untung daripada gue ya? Nah ini sementara Trump seperti kita tahu dia agresif sekali kan untuk menerapkan tarif-tarif di mana Amerika menurut dia tidak diuntungkan dengan adanya defisit neraca perdagangan. Nah, apakah kemudian ini akan menjadi challenge nih bagi Pak Prabowo ke depan. Kalau berhadapan dengan Trump, dan Trump kemudian akan banyak meminta hal-hal yang setidak-tidaknya mungkin ya akan lebih menguntungkan dari sisi mereka. Kita sudah surplus 14 miliar dolar lah. Itu pasti mengernyitkan dahi lah bagi Donald Trump. Nah, gue kira ini yang kayak gini-gini nih, ini yang harus yang sifatnya harus ketika berhadapan dengan Trump, Pak Prabowo juga harus jauh lebih kuat lagi gitu untuk berhadapan dengan tipologi pemimpin seperti itu gitu. Ya harus benar-benar gue sepakat Pak gitu, harus disesuaikan kemudian strateginya gitu. Apakah mau dengan tipe yang lama begitu saja. Tapi kalau menurut gue dengan Trump yang sudah stated ya berulang-ulang soal itu dan kayaknya akan mengetatkan tarif dan pengen mengembalikan ekonomi Amerika itu yang lebih surplus lah dengan negara manapun, tidak hanya dengan Indonesia menurut gue gitu kan. Trump punya presiden perang dagang dengan Tiongkok gitu, berlangsung lama gitu dan dia okay with that gitu selama Amerikanya diuntungkan gitu kan, dia bisa buka pasar baru dan lain-lain gitu. Nah, menurut gue di sini Pak Prabowo kemudian memang harus mengetahui yang paling penting itu adalah intensi dagangnya Amerika itu sendiri. Oke, tarif memang besar gitu, tapi kalau memang ada komoditi tertentu gitu yang atau lini-lini bisnis tertentu yang bisa diselaraskan, menurut gue itu tetap akan pushing
akan tetap mendorong perekonomian kita di hadapan Amerika. Kalau misalkan Amerika hari ini katakanlah itu mereka pengen ngebuka, kan Trump ini kan arahnya juga kayaknya akan ngebuka kembali industri pertambangannya kan, pertambangan Amerika. So what's the point for Indonesia gitu bisa gabung di situ? Apakah kita punya investment di sana atau apa dan lain-lain, kan itu perlu dipikirkan gitu. Begitupun sebaliknya gitu kan, yang tidak ada di Amerika apa yang bisa kita ini kan, dan kalau menurut gua hal yang paling mendasar ya bikin industrial policy deh. Dan cara berpikir yang memberikan memberikan keuntungan yang lebih banyak gitu ya antara dua negara. Dalam konteks ini salah satunya adalah Amerika Serikat. Itu dengan secara cerdas sudah dilakukan oleh Taiwan. Ketika dia tahu bahwa Taiwan membutuhkan Amerika untuk bertahan dari Cina, dia investasi tuh industri semiconductor di Arizona. Betul. Di Arizona. Artinya ada perhitungan ekonomi, ada juga keinginan untuk lebih dekat gitu ya. Karena dalam kerjasama internasional, dalam kerjasama bilateral terutama, tentu hal-hal seperti itu sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Apa yang gua keluarkan, berapa yang gua keluarkan untuk Anda, Anda sudah mengeluarkan berapa dan apa benefit buat kita di antara kita berdua gitu. Taiwan melihatnya secara jeli kalau menurut gua ya. Membuka pabrik semiconductor di Arizona itu langkah yang sangat-sangat smart. Instead of minta perlindungan terus gitu, minta investasi terus dari Amerika, ya mereka akhirnya balik. Mereka build up di sana gitu. Itu gimmick yang sangat, bukan cuma sekedar gimmick ya, itu langkah aksi nyata yang konkret gitu untuk bisa memberikan message bahwa let's cooperate gitu dalam makna yang sesungguhnya gitu. Nah, kalau Indonesia sama Apple aja masih ludah-ludahan begini, gimana nih nanti? Itu benar-benar. Itu bisa jadi problem tuh. Padahal itu partikular. Dan barrier Indonesia banyak sekali loh. Banyak sekali barrier dagang internasional Indonesia tuh banyak sekali. Dan begini San, masalahnya juga adalah pada pola pikir pemerintah kita ya. Mau melindungi ekonomi lokal, mau melindungi pelaku usaha lokal, pengusaha lokal, selalu dikaitkan dengan pendekatan satu arah. Yaitu kalau mau melindungi maka yang di luar harus dilarang, maka yang di luar harus ditutup. Ada masalah dengan susu sapi di Boyolali, maka jalan keluarnya adalah stop impor. Itu jadi kayak shortcut thinking gitu. Selalu begitu. Kemalasan. Gitu. Selalu begitu. Dari dekade ke dekade, dari satu presiden ke presiden lain, selalu begitu. Pemerintah itu ya mewakili, diwakili oleh siapapun lah ya yang melempar statement ke publik, selalu tidak pernah ada solusi jangka panjang yang make sense. Ini jadi kayak begini loh. Pemerintah itu tidak pernah menjelaskan tidak semua impor itu buruk. Itu yang pertama. Tapi impor itu jadi keyword populis, jadi kata kunci populis seolah-olah kalau menyetop impor itu udah pro ekonomi nasional. Padahal dalam impor itu ada impor bahan baku. Misalkan impor bahan baku, kalau menurut gua semakin tinggi kita impor bahan baku, berarti ada industri di dalam negeri yang bergeliat yang butuh dengan bahan baku itu. Artinya ada produksi yang tinggi di situ. Terus kalau misalkan kita memang belum bisa menciptakan bahan baku sendiri gitu, memproduksi bahan baku sendiri yang mencukupi, ketika impor bahan baku itu di stop gitu misalkan, ya harga bahan baku itu akan tinggi. Padahal salah satu kebutuhan utama misalkan small enterprise, UMKM kita, itu di bahan baku. Rantai supply untuk bahan baku kita itu belum utuh. Makanya UMKM yang semestinya padat karya, bisa mengkaryakan banyak orang gitu kan, itu kesulitan dalam hal bahan baku. Ini karena tidak dibikinkan peta jalannya. Bagaimana kalau misalkan berapa persen sih selisih impor dan produksi dalam negeri gitu kan. Bagaimana logikanya kemudian ini bisa menekan harga bahan baku itu sendiri. Tapi kemudian kita pengen melindungi ekonomi lokal. Terus ya udah stop impor, tapi nggak dijelasin impor yang apa nih. TKDN juga selalu jadi masalah. Kita semua sepakat lah bahwa kepentingan populis ya untuk bisa melindungi industri dalam negeri dan sebagainya itu jadi hal yang sangat penting. Tapi kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kalau menurut gue sih sangat disayangkan ya. Kenapa pemerintah ambil shortcut begitu? Contoh nih kan, TKDN itu untuk beberapa produk, beberapa komoditas dipertimbangkan memenuhi persyaratan ketika kemasannya itu diproduksi di Indonesia.
ketentuan itu gue dengar katanya akan dirubah. Jadi kemasan itu sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam unsur TKDN. Jadi kita memaksa itu kadang-kadang diperlukan. Tapi ketika kekuatan atau keinginan kita untuk memaksakan sesuatu itu menjadi tidak masuk akal, dan akhirnya satu pelemahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks itu, yaitu apa? Yaitu hak azazi konsumen untuk bisa memilih sendiri barang yang mau dia konsum. Artinya ada hak azazi ketika lu kerja, lu dapat gaji. Gaji lu mau belanjain apa? Itu hak azazi lu kan. Itu hak absolut. Uang yang lu punya itu mau lu belanjakan apa? Itu hak absolut lu. Iya. Jadi, nah pemerintah itu ya jauh lah. Menurut gua tidak sampai berpikiran ke arah sana. Dengan dalih dengan dalih ingin melindungi pelaku ekonomi lokal. Pelaku ekonomi lokal perlu dilindungi, of course, jelas. Nah, tapi dalam batas-batas seperti apa, dalam pendekatan-pendekatan yang solutif atau tidak untuk bisa mencapai tujuan perlindungan pelaku ekonomi domestik. Itu kayak yang lu bilang gitu kemarin gitu kan, gue sepakat gitu ketika lu bilang bahwa ketika kita bicara soal investasi itu seolah-olah pikirannya investasi yang masuk untuk industri besar toh. Memang UMKM nggak boleh dapet investasi. Exactly. Gitu aja. Exactly. Kalau mau memajukan UMKM gitu kan, ya tanpa harus menyetop impor dan lain-lain gitu dalam ini, ya kenapa nggak coba mengemas sesuatu program untuk menarik investment dari luar negeri gitu kepada UMKM kita gitu kan. Yang waktu itu lu nyontohin misalkan ada retail besar gitu kan, yang Muji di Muji di Jepang gitu, atau yang di sini ada Daiso ya yang sudah sampai sini gitu kan, dan lain-lain. Atau produk Indonesia sendiri pusat oleh-oleh Bali itu Krishna. Artinya Krishna ini diperlakukan seperti Daiso atau Muji gitu kan. Dia bisa mendapatkan investment, kemudian dia bisa buka pasar. Ada Krishna tidak hanya di Bali tapi di Singapura, tapi di Malaysia dan lain-lain yang itu pakai barang-barang Indonesia yang dijual di sana gitu kan. Iya. Jadi ya itulah artinya, lagi-lagi tadi lo bilang masalah kemalasan berpikir gitu. Tapi kita tadi bahas Pak Prabowo, kemudian kita juga bahas sedikit masalah ekonomi. Mungkin di sesi lain kita harus fokus bicara masalah itu ya. Kita undang orang yang juga punya concern masalah itu. Tapi ya cukup senang lah Pak Prabowo akhirnya bisa jalan-jalan. Ada gap antara APEC dan kunjungan ke London. Kemana beliau di antara itu? Mungkin liburan. Capek Pak habis safari. Capek lah, butuh break sebentar. Butuh break. Oke, kalau gitu kita juga break dulu. Thank you. Thank you.